Yen aku pengikatan sira kawan biasa aku kumpul. Saksanuya. Sang yang kawiswar mugi tansah yada punang takut saja. Diceritakan dari zaman ke zaman sebuah kisah tentang keluhuran budi, ketulusan hati, dan cinta kasih seorang ibu yang sejati. Inilah kisah hidup Dewi Kunti yang disarikan dari cerita epik pewayangan Mahabharata. Semenjak wafatnya sang suami Prabu Pandu, Dewi Kunti harus membesarkan 5 putra Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Sungguh sebuah tugas yang maha besar untuk seorang ibu tunggal. Kesedihan yang tidak terkira menyelimuti kalbu Dewi Kunti. Sang suami tercinta Prabu Pandu baru saja wafat, dan kini Dewi Kunti harus menjaga 5 putra Pandawa kecil seorang diri. Upacara kremasi Prabu Pandu segera akan dimulai, dan Dewi Kunti harus bersiap diri dan harus tegar menghadapi cobaan hidup ini. Waktu sama Dewi Kunti amalkan ya, amalkan sila sang pelakar di kanan Panjamahan. Untuk membuktikan cinta kasihnya, Dewi Kunti pun bertekad untuk bersatya menceburkan diri ke dalam kobaran api kremasi suami. Tetapi ketika ia mulai beranjak untuk bersatya, Arjuna menarik tangannya, dan ke-5 putra Pandawa memandang dia dengan sedih, seolah-olah memohon, "Ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu." Lapangkan usir sang Dewi, kanan usir sang Dewi, sawet aning wus tinggal sir sang Dewi. Dewi Kunti pun tersadar dan melihat kenyataan bahwa dialah ini satu-satunya tumpuan hidup daripada putra Pandawa. Dengan memohon ampun kepada Yang Widiwasa dan arwah almarhum suaminya, Dewi Kunti bertekad untuk hidup dan menjaga 5 putra Pandawa agar mereka kelak bisa tumbuh menjadi putra-putra berbakti yang patuh pada ajaran Dharma, putra-putra yang senantiasa menjadikan Natwa, Susila, Dharma, dan Trikaya Parisuda sebagai suluh dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Dewi Kunti pun berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan berdoa untuk diberikan tuntunan, keteguhan hati,
kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Dewi Kunti mulai membimbing Pandawa Lima dengan penuh kasih sayang. Samangkan kacerita rikanang siru Bogawan rono mari kanang pesramanir. Akhirnya Dewi Kunti pun menghadap Resi Dorna untuk meminta keurukan daripada anak-anaknya. Maafkan aku Resi, aku menghadap Resi untuk meminta pertolongan untuk mengajari anak-anak saya haji keurukan. Waduh, anakku Dewi Kunti, sudah semua Bapak tahu apa penderitaan. Baiklah, sekarang Bapak akan menerima anak-anak menjadi murid. Kelima putra Pandawa masing-masing memiliki sifat dan bakat yang berbeda, namun saling mengisi hingga secara bersama mereka menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat. Yudhistira, sang pemikir yang arif dan bijaksana. Bima, si raksasa jujur yang sangat kuat dengan temperamen yang tinggi. Arjuna, si tampan yang cerdas, berbakat dalam ilmu memanah. Dan si kembar Nakula dan Sahadewa yang sangat berbakti. Yan mangkanu siru sang guru Rama angwehaken ikang puprajana. Sekarang terimalah satu persatu Yudhistira. Baik guru. Bima, enggak, aku tidak mau. Lebih baik aku bawa segada. Waduh, enggak, tidak boleh Bima. Ini belum saatnya kamu pakai gada ini. Sekarang belajar dululah untuk memegang senjata panah. Baiklah kalau begitu guru. Wah, jangan lain-lain kamu Bima. Ini Nakula, terimalah senjata ini. Dan Sahadewa, Arjuna, Ananda Arjuna, beginilah cara memegang busur dan anak panah yang benar. Tarik anak panah sekuatnya, bidik dengan tenang, dan tahan napas sebelum melepaskan anak panah ke sasaran itu. Suksema Resi Guru, hamba akan selalu memperhatikan. Wangkanu sirum anggesa, wagawan ang owasan terjadi danau dara kelawan. Lerikon kesatria utama, sirasan panjat danau. Mana Panca Pandawa akan belajar untuk menguasai ilmu kepanahan dari guru yang tersohor yaitu Bogawan Drona. Ya ada sama kan siru sama Panca. Wah tuh
Mending aku pakai ganda daripada ini. Aduh. Wah, aduh. Wah, waduh. Gurumu dilawan. Woi. Jangan-jangan itu Bima. Waduh, dasar Bima. Aduh, kasih tahu baik-baik biar aksana siru sangat muda. Aman tanah kesar waranya. Woi, semua sasaran